أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر. Orang-orang pernah bertanya kepada kamu, kepada engkau wahai Muhammad, anil khamri wal maisir, tentang arak dan judi. Al-qimari ma hukmuhuma, yaitu tentang permainan, dan juga hukum-hukum dari khamar dan maisir tadi. Orang bertanya tentang apa itu arak dan juga judi. Kul, katakanlah oleh engkau wahai Muhammad, lahum, kepada mereka-mereka yang bertanya itu, fihima, bahwa di dalam khamar dan maisir itu, di dalam arak dan judi itu, ayat jelasnya fi ta'atihima, bahwa arak dan khamar dan judi itu mendatangkan ismun kabir, yaitu dosa yang besar. Dosa yang besar. Azim, dosa yang besar atau azim. Lima yahsulu bisababihima minal mukhasamati. Kenapa dikatakan di sini bahwa arak, minuman keras, dan perjudian ini termasuk dosa besar? Termasuk dosa besar. Karena ternyata di dalam khamr dan judi ini sering terjadi percekcokan, wal musatamati wa qalil fuhus, wal musatamati wa qalil fuhus. Jadi sering terjadi percekcokan, perselisihan, dan juga ucapan-ucapan yang jelek. Ya biasanya kalau orang yang mabok kan ngomongnya ngaco ya. Orang yang terpengaruh oleh minuman keras ini pasti ngomongnya ngaco. Begitu juga orang yang sedang berjudi, itu pembicaranya seringkali banyak ucapan-ucapan yang kotor dan jelek. Makanya di dalam minuman keras atau khamr dan perjudian ini terdapat dosa yang besar atau merupakan dosa yang besar. Wa manafi'u linnas, dan di dalamnya terdapat kemanfaatan bagi manusia. Dan di sini Allah menyampaikan khamr, minuman keras, dan judi ini dosa besar, walaupun di dalamnya ada manfaatnya. Walaupun di dalam minuman keras dan perjudian ini ada manfaat. Apa sih manfaatnya? Bil ladzati wal farahi bil khamri wa isabatil mali bila kaddi fil maisir. Manfaatnya apa? Biasanya kalau orang yang minum minuman keras ini kan senang hatinya gitu ya, walaupun sementara apply gitu. Jadi seolah-olah kalau misalkan ada persoalan ketika minum itu hilang tuh persoalan, hilang masalah pada saat itu, nggak ingat masalah, enjoy aja ketika minum mabok, teler, ya. Senang seakan-akan hilang persoalan-persoalan dalam kehidupan gara-gara mabok. Manfaatnya hanya itu aja, hanya bikin kesenangan untuk khamr ini. Sedangkan untuk perjudian, apa yang membuat senang? Yaitu mendapatkan harta dengan cara yang gampang. Wa isabatil mali bila kaddi fil maisir. Jadi mendapatkan duit dengan cara yang mudah, cara yang gampang. Walaupun kemudian menghabiskannya juga gampang. Gampang dapatnya, gampang hilangnya kalau hasil perjudian. Warismuhuma,
Sedangkan dosanya dari arak dan judi itu ayman yalshahuma minal mafasid, artinya apa-apa yang timbul dari arak dan perjudian ini itu lebih banyak menimbulkan kerusakan. Wa ismuhuma, dosa, karena menimbulkan banyak kerusakan. Kalau orang yang sudah mabok itu apapun bisa dilakukan di luar kesadarannya, bahkan membunuh juga bisa terjadi karena akalnya sudah mulai hilang ketika mabok di bawah pengaruh minuman keras. Makanya wa ismuhuma akbarun, dosanya lebih gede dibandingkan kemanfaatan, min naf'ihima, dibandingkan dengan kemanfaatan. Walaupun ada manfaatnya arak dan perjudian ini, tetapi dosanya jauh lebih besar dibandingkan manfaatnya. Kerusakannya lebih besar dibandingkan dengan kemanfaatan. Ayat ini diturunkan berdasarkan kondisi pada kaum Arab Jahiliyah. Orang-orang Arab Jahiliyah ini biasa minum arak dan judi dulu. Sebelum Islam masuk, sebelum diislamkan oleh Rasulullah SAW, orang-orang Arab Jahiliyah ini kegemarannya adalah minum arak dan perjudian. Otomatis kalau sudah ada minum arak, judi, pasti ada perempuan di situ. Ya, 3 serangkai nih, arak, judi, perempuan pasti mainannya, pasti. Nah itu sebelum Islam. Sebelum Rasulullah SAW mengislamkan kaum jahiliyah Makkah waktu itu, perjudian dan minuman keras ini sudah terbiasa. Nah maka ketika Arab jahiliyah ini diislamkan oleh Rasulullah SAW, kebiasaan-kebiasaan minum arak dan perjudian ini itu masih ada. Nah di sinilah Allah menurunkan ayat ini secara bertahap, tidak sekaligus. Termasuk hukum mengenai arak dan judi ini tidak sekaligus, tidak diharamkan sekaligus. Ketika masyarakat jahiliyah waktu itu walaupun sudah masuk Islam, masih senang kepada minum-minuman keras dan perjudian, maka turunlah ayat ini dengan menyampaikan, ketika mereka bertanya yang masih suka judi dan minum arak tadi, bertanya, dijawablah oleh Allah dengan turun ayat ini bahwa khamru dan maisir ini dosa, tapi ada manfaatnya. Hanya dosanya lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya. Belum di sini belum nyata-nyata diharamkan. Di mana letaknya ayat yang mengharamkan, yaitu ila an haramtaha ayatul Maidah. Nanti ketemu di dalam surat Al-Maidah ayat 90. Baru di situ dengan jelas-jelas Allah menegaskan bahwa khamr dan maisir merupakan haram. Innamal khamru wal maisir, itu termasuk langkah-langkah setan. Itu di dalam surat Al-Maidah ayat 90. Nanti ketemu ini. Kalau dalam surat Al-Baqarah ini belum menyatakan secara jelas secara nyata tentang keharaman khamar dan maisir tadi, tentang arak dan perjudian. Jadi diharapkan nanti setelah turun ayat ini, orang-orang yang baru masuk Islam tadi secara perlahan meninggalkan arak dan perjudian. Sehingga ada juga hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa kalian jangan mendekati sholat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Nah, itu yang pertama. Jadi harus sedikit demi sedikit tuh dihilangkan pengaruh perjudian dan araknya, sedikit demi sedikit. Sehingga lama-lama karena diwajibkan sholat dan tidak boleh orang sholat ketika dalam keadaan mabuk. Sedangkan waktu sholat itu hampir berdekatan antara subuh, dhuhr, asar, maghrib, isya, subuh gitu. Seperti itu.
Sehingga kalau mereka mabuk pada saat pagi, maka dimungkinkan pada saat zuhur itu masih teler, sehingga tidak boleh sholat. Akhirnya daripada ini mereka lama-lama tidak mabuk ya, tidak minum minuman keras. Ya, itulah ayat tentang khamr dan maisir di dalam surat Al-Baqarah. Nanti ketemu di dalam surat Al-Maidah ayat 90 lebih tegas lagi dikatakan bahwa khamr dan maisir ini merupakan rizum, merupakan perbuatan yang keji, min amali syaitan, merupakan perbuatan setan. Itu terdapat di dalam surat Al-Maidah ayat 90. Di dalam ayat berikutnya, wa yas'alunaka ma'adza yunfiqun, dan mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad, apa yang dinafkahkan oleh orang-orang tersebut? Tentang apa yang harus dinafkahkan? Atau seperti apa? Maka dulu ketentuan-ketentuan di dalam menafkahkan harta. Di dalam ayat sebelumnya memang juga ada dibahas tentang ini. Qul, katakanlah wahai Muhammad, anfiqu, harus menafkahkan kalian afwa, yaitu lebihnya. Jadi yang dinafkahkan kemarin sudah dibahas tentang menafkahkan itu ya. Menafkahkan itu pertama kepada orang tua di situ, ya, kemudian karib kerabat yang terdekat, kemudian anak yatim, kemudian ibnu sabil, ya, menafkahkan harta itu. Nah, yang dinafkahkan kepada mereka ini itu yang lebihnya dari kebutuhan kita. Ayat fadilah anil hajati, yaitu lebih daripada apa yang kita butuhkan. Jadi ketika kebutuhan kita sudah terpenuhi dan masih ada uang, barang, atau makanan, nah itulah yang kita nafkahkan. Jadi terlebih dahulu cukupkan dulu kebutuhan kita sesuai dengan standar kebutuhan, bukan standar keinginan. Kalau keinginan nggak ada ujungnya, ya. Tapi menurut ukuran standar kehidupan sudah terpenuhi, maka bila kita masih memiliki kelebihan harta, alangkah baiknya harta itu dinafkahkan kepada orang-orang yang disebutkan tadi, ya. Nah itu. Wala tunfiqu ma tahtajuna ilaihi wa tudayyi'u anfusakum. Jadi di sini Allah juga mengingatkan bahwa menafkahkan barang-barang tersebut jangan sampai menimbulkan kemudaratan pada diri kalian. Allah tahu tentang kesanggupan diri kita, kemampuan diri kita. Beda dengan sahabat Rasul Abu Bakar Siddiq, kalau menafkahkan harta itu gak tanggung-tanggung. Sampai Abu Bakar Siddiq mengatakan ketika ditanya, kenapa kamu nafkahkan hartamu semuanya? Apa yang tertinggal di rumahmu? Yang tertinggal di rumahku hanyalah Allah dan Rasul. Nah, ini kualitas keimanan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kalau kita sih gak bakalan bisa diikuti, kita gak bakalan kuat. Makanya di dalam tafsir ini, apa yang dinafkahkan itu adalah kelebihan harta, kelebihan kebutuhan. Jadi kalau kita sudah terpenuhi kebutuhan hidup kita, masih ada lebihnya, alangkah baiknya berikan itu kepada orang tua, kerabat terdekat kita, saudara-saudara kita, anak yatim, ibnu sabil, dan seterusnya. Nah, itu cara menafkahkan harta. Kadzalika, yang demikian itu, ai kama bayyan, jelasnya Allah telah memperjelas lakum ma dzukira, kepada kalian semua tentang perkara-perkara yang disebutkan tadi. Yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Allah menjelaskan hal demikian kepada kalian semua sebagai ayat-ayat supaya kalian semua tatafakkarun, berfikir semuanya. Jadi supaya kalian berfikir, Allah menjelaskan ayat-ayat yang disebutkan tadi. Fi amri, di dalam urusan dunia wal akhirah. Jadi supaya kalian berfikir tentang urusan dunia dan akhirat. Allah menggandengkan di sini urusan dunia dan akhirat.
Artinya menafkahkan harta itu kita jangan hanya memikirkan urusan dunia. Kita juga harus memperhatikan bahwa harta ini supaya bermanfaat, supaya ada nilainya di kehidupan akhirat. Harta yang kita kumpulkan, duit yang kita kumpulkan ini jangan hanya bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia, tetapi juga merupakan bekal bagi kehidupan kita di akhirat. Yang kita makan untuk diri kita, itulah kebutuhan dunia kita. Sedangkan yang dinafkahkan kepada yang disebutkan tadi dari kelebihannya, itulah untuk bekal kehidupan kita di akhirat. Makanya di sini dikatakan la'allakum tatafakkarun fi dunya wal akhirah, supaya kalian berpikir tentang kehidupan dunia dan akhirat. Jadi kita jangan sampai hanya berpikir mengenai kehidupan dunia saja. Karena bagaimanapun kita semua akan melanjutkan perjalanan hidup kita di alam akhirat yang kekal dan abadi. Selanjutnya di dalam ayat ini, wa yas'alunaka 'anil yatama, dan juga pada bertanya orang-orang itu kepada engkau wahai Muhammad, 'anil yatama, tentang urusan anak-anak yatim. Tentang urusan anak-anak yatim. Wa ma yalqawnahu minal kharaj, dan juga tentang barang yang menemukan kalian di dalam urusan anak yatim ini, hal-hal minal kharaj yang bisa menimbulkan dosa fi sya'nihim, apabila meninggalkan urusan yatim. Jadi dalam urusan anak yatim ini ada hal-hal yang bisa meninggalkan dosa apabila ketika kita meninggalkan urusan anak yatim. Fa'in wakaluhum ya'samu, dalam hal apabila kalian memakan harta anak yatim, nah ini akan menimbulkan dosa. Jadi dalam urusan anak yatim ini ada yang bisa menimbulkan pahala, ada juga yang bisa menimbulkan dosa. Yang menimbulkan dosa seperti apa? Yaitu apabila kita memakan harta anak yatim secara tidak sah. Ini terutama bagi yang ngurus nih, yang ngurus anak yatim. Misalkan ada saudara kita, bapaknya meninggal, otomatis itu kan meninggalkan anak yatim nih. Nah kalau kemudian kita diamanahi oleh saudara kita itu hartanya untuk mengurus anak yatim itu, kemudian kita tidak mengurus secara benar, bahkan menyalahgunakan harta anak yatim itu, ini merupakan dosa yang besar. Hati-hatilah di dalam mengurus anak yatim, di dalam mengurus anak yatim. Wa in azalu malahum, dan juga apabila mengurus harta anak yatim, min amwalihim, dari harta-harta anak yatim. Wasona lahum ta'aman, dan juga mengenai makanan-makanannya, makanan anak yatim. Wahdahum farajun, sedangkan kalian melakukan curang di dalam mengurusi anak yatim itu. Nah inilah yang akan menimbulkan dosa. Menimbulkan dosa. Qul islahul lahum, ucapkan oleh kamu wahai Muhammad bahwa berbuat islah, kebaikan itu, fi amwalihim, di dalam urusan harta anak yatim. Jadi harus melakukan, mengurus secara baik di dalam urusan anak yatim ini. Islahul lahum, uruslah harta anak yatim itu dengan cara yang baik, dengan cara yang baik. Khair, wal islahul lahum khairun, jadi uruslah harta anak yatim itu dengan cara yang baik.
min tarki dzalika, daripada meninggalkan islah. Artinya daripada meninggalkan kebaikan. Wa in tukhalituhum, dan apabila kalian menyampurkan kepada itu anak yatim, nafaqatakum binafaqatihim, nafkahmu dengan nafkah anak yatim. Nah, ini kadang-kadang tercampur apabila orang itu mengurusi anak yatim. Ini terutama bagi yang mengurus anak yatim ya. Anak yatim diurus oleh kita gitu, sehari-hari, termasuk mengelola harta anak yatim, peninggalan bapaknya. Ini pasti tercampur kadang-kadang, tercampur. Fa ikhwanukum, maka mereka itu adalah saudara-saudara kalian. Ai fa'um ikhwanukum fid din, yaitu saudara di dalam urusan agama. Nah, boleh jadi pengurusi anak yatim ini bukan saudara kita, mungkin ada orang lain juga, orang lain. Dia termasuk kalau seseorang, umpama nih, seseorang menikahi seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya, ya kan? Berarti di situ meninggalkan anak yatim. Ini sudah hati-hati, harus berhati-hati. Seseorang yang menikahi janda yang punya anak yatim harus berhati-hati dia. Harus teliti ketika ngurus harta anak yatim itu. Jangan sampai kita melakukan kecurangan, apalagi memakan harta anak yatim dengan cara batil. Mentang-mentang misalkan peninggalan bapaknya kaya dan sebagainya, padahal itu hak anak yatim, kemudian disalahgunakan. Ini termasuk dosa besar. Apalagi niat menikahi ibunya itu karena hartanya, padahal itu harta anak yatim. Itu harus hati-hati ya. Kalau orang yang menikahi seorang janda yang meninggalkan anak yatim, janda yang ditinggal mati oleh suaminya, bukan cerai hidup, bukan. Kalau cerai hidup bukan anak yatim, bukan. Tapi kalau cerai mati itu namanya anak yatim. Wallahu ya'lamul mufsida, dan Allah Maha mengetahui siapa-siapa yang berbuat kerusakan. Berbuat fasad di sini berkaitan dengan amwal anak yatim, berkaitan dengan harta anak yatim. Minal muslih, dan juga Allah mengetahui siapa yang berbuat baik di dalam mengurus anak yatim tadi. Walau syaa Allah la'anatakum, dan Allah mengharapkan kepada kalian supaya kalian melakukan kebaikan-kebaikan itu dan terhindar dari perbuatan dosa. Inna Allah azizun, sesungguhnya Allah itu maha gagah, ghalibun ala amrihi, yang menutupi setiap urusan-urusan Allah, urusan-urusan dunia. Allah itu maha gagah. Maha gagah berarti meliputi setiap urusan yang ada di dunia ini. Itu dikuasai oleh Allah. Itulah kegagahan Allah. Hakimun, dan juga Allah maha bijaksana. Allah maha bijaksana. Fi sunaihi, di dalam setiap penciptaannya. Artinya Allah menciptakan segala sesuatu ini dengan kebijaksanaan. Tidak ada yang sia-sia setiap apa yang diciptakan oleh Allah. Tidak ada satupun yang sia-sia. Tidak ada yang percuma. Allah menciptakan segala sesuatu. Pasti ada hikmahnya dan pasti ada maksudnya. Itulah Allah Al-Hakim. Di dalam ayat berikutnya, wala tankihu, dan janganlah menikahkan kalian, tazawwaju ayyuhal muslimun, janganlah kalian menikahkan hai muslimin, atau janganlah kalian menikahi
Wala tankihu, dan janganlah kalian menikahi, tatazawwaju, menikahi, ayyuhal muslimun, wahai orang muslim, musyrikat, orang-orang musyrik. Janganlah kalian menikahi orang-orang musyrik. Ail kafirati, tegasnya orang-orang kafir. Jadi orang musyrik dan orang kafir, Allah melarang untuk menikahi mereka. Hatta yu'mina, sampai mereka itu beriman. Sampai mereka itu beriman. Boleh kita menikahi mereka, tetapi setelah mereka beriman. Harus beriman dulu kepada Allah, masuk Islam dulu, baru dinikahi. Jangan dinikahi dulu kalau belum masuk Islam. Artinya nanti nikahnya tidak sah menurut syariat Islam. Kalau perempuan itu masih dalam keadaan musyrik atau kafir. Wala ammatun mu'minatun khairum min musyrikah, dan budak belian yang mukmin, zaman dahulu masih ada perbudakan. Ini sampai diibaratkan seperti itu, bahwa budak yang mukmin, amat itu adalah budak. Budak yang mukmin, yang mukminah, perempuan budak yang mukmin, yang mukminah itu lebih baik daripada perempuan musyrik tadi. Lebih baik daripada perempuan yang musyrik tadi. Qurratin li anna sababu nuzulaha al-ghaibu ada man tazawwaja ammatan. Asbabun nuzul daripada ayat ini, karena pada waktu itu apabila seseorang menikahi perempuan budak, itu dianggap hina. Seorang laki-laki menikahi budak pada saat itu. Makanya turunlah ayat ini, bahwa menikahi budak belian yang mukminah itu lebih baik dibandingkan menikahi perempuan yang musyrik atau kafir. Untuk menjawab kebiasaan atau persangkaan orang-orang Arab pada saat itu bahwa menikahi budak ini adalah perbuatan hina. Walaupun perempuan itu sangat menarik hatimu. Walaupun perempuan musyrikah tadi, perempuan musyrik dan kafir tadi sangat menarik hatimu. Dalam hal apa menariknya? Li jamaliha, karena cakepnya, karena cantiknya. Ya, menarik. Walaupun perempuan musyrik dan kafir tadi cantik. Wa maliha, kaya raya, sugih. Wa hadza maksusun bi ghairi kitabiyyah. Tetapi dikhususkan bagi ahli kitab. Hanya persoalannya sekarang masih ada nggak ahli kitab, perempuan ahli kitab ya? Kalau dulu masih ada. Waraqah bin Naufal itu adalah ahli kitab. Sebelum Rasulullah diutus masih ada ahli kitab. Artinya pemegang kitab-kitab terdahulu, penganut kitab-kitab terdahulu. Tetapi sekarang ini sudah tidak ada yang dikatakan ahli kitab, karena kitabnya udah dirubah semua. Gitu. Wala tunkihu, dan janganlah juga kalian menikahkan, tuzawwiju, menikahkan musyrikin, kepada orang musyrik laki-laki, ayat kufar mukminat, laki-laki kufar kepada perempuan mukmin. Jadi kalau tadi laki-laki menikahi perempuan musyrik, sekarang tidak boleh menikahkan perempuan mukminah kepada laki-laki musyrik dan kafir. Hatta yu'minu, sehingga mereka beriman. Wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Seorang hamba sahaya yang mukmin,
seorang hamba sahaya laki-laki yang mukmin itu lebih baik dibandingkan laki-laki yang musyrik, walaupun menarik hati. Dalam hal apa? Sama juga tadi dengan perempuan. Walaupun si laki-laki ini ganteng, kaya raya, limalihi wa jamalihi, walaupun si laki-laki musyrik tadi, si laki-laki kafir tadi kaya raya dan ganteng. Itu yang bikin menarik kan itu biasanya. Seseorang menikahi seorang itu melihat kecantikannya, kegantengannya, dan hartanya biasanya. Yang paling menarik kan itu. Kalau urusan agama biasanya tidak menarik. Ya. Urusan agama tidak menarik. Makanya santri kalau menutup payung, santri kalau menutup payung, pokoknya kami ditawar-tawarkan dengan non pegawai santri ke semua payung. Tapi kalau ditawarkan pegawai manajer, direktur, TRX payungnya. Ini dalam Al-Quran sudah disampaikan ciri-ciri seperti itu. Ulaika yang demikian itu, mereka itu yaitu ahlus syirki, yaitu orang-orang yang musyrik tadi. Orang-orang yang musyrik tadi, kenapa dilarang? Kenapa dilarang oleh Allah? Ulaika mereka yaitu ahlus syirki tadi, orang musyrik tadi, yad'una ilana, yaitu akan mengajak kepada neraka. Akan mengajak kepada neraka. Bidu'aihim ilal amalil mujibilah. Fala talikum munaka hatta. Jelaslah kalau orang kafir pasti ngajak kepada neraka ya. Gak mungkin ngajak sholat, gak mungkin ngajak puasa. Mereka gak ngerti tentang itu. Ya. Pasti mengajak ingkar kepada Allah dan Rasul. Makanya dikatakan mengajak kepada neraka. Orang-orang musyrik maupun musyrikah. Jangan coba-coba laki-laki mukmin mau menikahi orang musyrik, orang kafir. Belum tentu bisa mengislamkan mereka. Lebih baik Islamkan terlebih dahulu baru nikahi. Itu ya. Wallahu yad'u, sedangkan Allah itu mengajak ala lisan rasulihi, melalui lisan rasul-rasulnya, ilal jannati wal maghfirati, kepada surga dan ampunannya. Itu bedanya. Jadi kalau mereka orang musyrik ini akan mengajak kepada neraka, sementara Allah melalui lisan rasul-rasulnya akan mengajak kepada surga dan ampunan Allah. Bi'idnihi, dengan izin Allah, birodatihi, dengan kudrat dan irodat Allah. Fatajibu ijabatuhu bitajwiji awliyaihi, maka wajib memenuhi untuk mengawinkan kepada para wali itu, orang-orang yang dikasihinya. Wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadakkarun. Hal yang demikian dijelaskan merupakan ayat-ayat Allah kepada manusia, la'allahum yatadakkarun, agar manusia itu ingat semuanya, agar manusia itu pada eling kabeh gitu. Yatta'iduna, supaya mendapat penjelasan, mendapat didikan dengan turunnya ayat-ayat tadi. Nah itulah saudara-saudara sekalian, 3 ayat yang kita bahas pada malam hari ini.